Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa, NPM C1B081146, kelas D Manajemen Angkatan 2018, mata kuliah Lembaga Keuangan dan Perbankan. Akan menjelaskan tentang perkembangan perbankan di Indonesia. Perkembangan ekonomi dan perdagangan lembaga-lembaga keuangan pada zaman penjajahan dan negara-negara sedang berkembang. Perkembangan mula-mula sebelum penjajahan Belanda. Kehidupan perbankan dalam lembaga keuangan pembiayaan dimulai sejak VOC beroperasi di bumi Nusantara. VOC di samping fungsinya yang pokok sebagai lembaga perdagangan juga melaksanakan fungsi lembaga keuangan sendiri. Banyak fungsi yang kemudian hari berkembang menjadi fungsi-fungsi yang dijalankan oleh bank-bank umum atau dagang atau bank yang khusus membiayai perkebunan. Perkembangan perbankan, kredit, dan sistem bayaran. Dalam perkembangan, VOC mengalami kebangkrutan dan selanjutnya pemerintahan Hindia Belanda mengambil alihnya. Pada masa berlakunya sistem mekanisme pasar, masa sistem tanam paksa maupun pada masa kebijakan penanaman modal asing, selama periode sistem tanam paksa, serta sebelumnya di mana para petani bekerja secara bebas atas dasar mekanisme paksa, unsur pembiayaan tidak begitu tampak dan sukar dikembangkan. Sebelum pertengahan abad ke-19, perbankan di Hindia Belanda sebagai masa dilakukan oleh The Java's Bank atau JB dan Nederland Handelsmaatschappij atau NHM yang merupakan bank-bank resmi yang memberikan kredit uang muka kepada pemborong-pemborong pemerintah. Perkembangan ekspor hasil perkebunan membutuhkan pembiayaan, lalu didirikannya Eskomto Bank, Rotterdamse Bank atau RB, dan International, serta beberapa bank swasta dan 2 cabang bank Inggris. Semenjak permulaan abad ke-20, JB mulai menarik diri dari perdagangan umum dan mulai berspesialisasi menjadi The Bankers Bank, yaitu banknya bank lain, agar JB berspesialis mengatur keadaan ekonomi, menjaga kestabilan nilai rupiah dan sebagainya. Maka sebaiknya bank ini berspesialis sebagai bank sentral sehingga JB diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Perekonomian kita sejak dahulu didasarkan pada satu usaha kecil untuk mengembangkan usaha kecil. Sejak pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20 didirikannya Algemeen Volkskrediet Bank atau AVB atau bank rakyat yang berbeda tujuan dari jawatan penggadaian yang umumnya memberikan kredit untuk tujuan konsumtif dan meniadakan perintah darat. Tujuan AVB membantu memajukan kegiatan usaha rakyat kecil yang produktif. Lembaga-lembaga perbankan dan kreditan periode tahun 1960 sampai 1966 pada awal kemerdekaan, lembaga keuangan dan perbankan masih mewarisi keadaan zaman penjajahan yang didominasi oleh bank-bank swasta milik Belanda dan beberapa bank asing lainnya. Sesudah itu dilakukan nasionalisasi atas bank-bank tersebut. Hanya satu bank yang bukan merupakan hasil nasionalisasi yaitu BNI pada 1946 dan sempat menjadi bank sirkulasi selama pendudukan. JB menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral, NHM menjadi Bank Rakyat Indonesia, Eskomto menjadi Bank Umum Negara. Periode kedua sejak tahun 1959 sampai 1965. Periode kedua ditandai oleh etatisme yang tercermin dalam periode sosialisme di Indonesia dengan ciri berupa banyaknya pengaturan dan campur tangan langsung oleh negara di bidang produksi dan distribusi termasuk kreditan. Campur tangan di bidang ekonomi termasuk kreditan, moneter, menyebabkan penyelewengan dan penyalahgunaan. Periode ketiga sejak tahun 1966 sampai sekarang, pemerintahan Orde Baru sejak tahun 1966 mulai merasionalkan fungsi perbankan serta kebijakan ekonomi dan pembangunan, mempercayakan pada mekanisme pasar dan mendorong efisien, lalu kemudian dilakukan penataan kembali sistem moneter. Perbankan dan pengkreditan, tingkat suku bunga, deposit dan pinjaman yang ditentukan sangat rendah dan tidak rasional telah dinaikkan secara dramatis pada pertengahan tahun 1968. Tindakan moneter ini juga merupakan bagian dari program anti inflasi yang dilancarkan pada waktu itu. Selanjutnya merupakan inti kebijakan kredit dan perbankan. Arsitektur perbankan Indonesia. Sebuah komite otoritas pengawas perbankan yang didirikan oleh Gubernur Bank Sentral dari negara-negara G10 pada tahun 1975. Lembaga ini terdiri dari wakil-wakil senior
dari otoritas pengawas perbankan dan bank sentral dari negara-negara anggota G5, G10, dan juga telah mencari cara untuk menguatkan stabilitas keuangan selama bertahun-tahun, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan pengawas perbankan di seluruh dunia. Komite ini telah menyusun 2 jenis dokumen, yaitu paket lengkap Core Principle for Effective Banking Supervision dan kompendium terhadap akan diperbarui secara periodik terhadap semua rekomendasi pedoman dan standar yang telah dikeluarkan oleh Basel Commitment and sebagian besar saling berkaitan dengan Core Principle. The Basel Core Principle terdiri dari 25 prinsip dasar yang perlu ada bagi terwujudnya sistem pengawasan efektif. Prinsip-prinsip tersebut berkaitan dengan 1. Persyaratan bagi pengawasan perbankan yang efektif, perizinan dan struktur, peraturan prinsip kehati-hatian, metode pengawasan perbankan terus-menerus, informasi, wewenang formal pengawasan perbankan lintas negara, API merupakan suatu kerangka dasar pengembangan sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh untuk tentang waktu 5-10 tahun ke depan. Visi API adalah menciptakan perbankan sehat, kuat, dan efisien demi kestabilan keuangan dan pertumbuhan. API memiliki 6 pilar, yaitu pilar 1 struktur perbankan yang sehat, 2 pilar sistem pengaturan yang efektif, pilar 3 sistem pengawasan independen dan efektif, pilar 4 industri perbankan yang kuat, pilar 5 infrastruktur pendukung yang mencukupi, pilar 6 perlindungan konsumen. Program kegiatan API. Pelaksanaan ke-6 pilar itu dijabarkan lebih rinci oleh Bank Indonesia dalam program kegiatan pada rentang waktu 10 tahun. Program tersebut adalah program penguatan struktur perbankan nasional, program peningkatan kualitas pengaturan perbankan, program peningkatan fungsi pengawasan, program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan, dan program pengembangan infrastruktur perbankan, dan program peningkatan perlindungan nasabah. Tahap-tahap implementasi API mengingat panjangnya rentang waktu implementasi dan untuk menjaga agar pencapaian target lebih dapat termonitor, program implementasi API dilaksanakan secara bertahap dan dimulai tahun 2004. Penguatan struktur perbankan nasional, peningkatan kualitas pengaturan bank, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan, pengembangan informasi perbankan, dan peningkatan nasabah.